Beri kami pewahyuan tentang Yesus Kristus. Roh Kudus, kami siap. Kami siap menangkap detak jantung Tuhan di mana. Kami siap juga untuk Kau ubah. Kami siap Kau tuntun. Please tuntun kami kepada rumput hijau air tenang. Dan tuntun kami dulu ke jalan yang benar. Sebelum susu dan madu, ajari kami ya Tuhan Yesus untuk taat kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, jemaat ini adalah jemaat yang diajar, dididik dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Ada hikmat yang tak terhingga. Permulaannya adalah takut akan Allah. Tapi hikmat itu akan membawa kami masuk dalam segala kedalaman Tuhan. Hingga semua rencanamu Bapa terjadi digenapi dalam kehidupan setiap jemaat dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu merasa harus bersyafaat juga untuk pekerjaan jemaat. Tuhan Yesus tuntun. Sehingga dalam pekerjaan mereka mengalami kemenangan sekalipun harus melalui kadang-kadang lembah pencobaan. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, coba katakan kanan kirinya seperti ini. Tuhan ingin memberimu kemenangan. Isn't that beautiful? Betapa indahnya ketika kita bernubuat dengan iman. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Khotbah saya 5 kali ini khotbah saya temanya sama, tapi babak 1 sampai 5. Jadi setiap kebaktian itu sangat kental dengan wahyu Yesus Kristus, karena memang dari kitab Wahyu yang kita akan jabarkan, Wahyu pasal 4 dan 5 kita bisa mulai buka, wahyu Yesus Kristus, tapi hikmat untuk kita. Kalau Anda ketinggalan satu ibadah, Anda sudah ketinggalan seluruh dunia pewahyuan. Tolong pastikan Anda mendengarkan semuanya. Wahyu pasal 4, di 2 ibadah saya berhasil menyelesaikan 4 ayat saja. Semoga bisa selesaikan hampir penuh 2 pasal. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-5. Cerita tentang tahta Allah, seputar tahta anak domba. Ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Berhenti di situ, Anda mengikuti episode lanjutan. Sebelum ini tadi saya bahas tentang pelangi. Ada pelangi yang melingkungi tahta itu, apa artinya? Tapi saya tidak akan ulangi. Singkat cerita, kita mulai pembahasan kita di Wahyu 4 ini tentang tahta. Katakan tahta. Ini adalah tahtanya Yesus Kristus, tahtanya Allah Bapa, tahtanya anak domba. Siapa yang melihat semua penglihatan ini? Tiada lain adalah Rasul Yohanes, saudara Yakobus, salah satu daripada 12 rasul, tapi yang sangat istimewa karena Tuhan paling cinta sama dia. Rasul yang dikasihi oleh Yesus. Dia mengalami sebuah pewahyuan, namun pewahyuan ini sangat sulit dimengerti, saya akui. Makanya perlu diterangi dengan pengajaran. Sebenarnya Tuhan sembunyikan ayat-ayat seperti kitab Wahyu ini dari orang-orang yang iseng baca Alkitab. Kalau orang gak serius mau bertumbuh dan mau kenal Yesus, kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, tapi hanya asal-asal liturgi agamawi, gak akan menemukan arti. Makna itu tidak disembunyikan kepada orang-orang biasa, tapi kepada orang-orang yang sok pintar. Makanya ayat-ayat kitab Wahyu ini mendalam sekali. Di dalamnya terkandung, tersyarat hikmat dan juga kunci-kunci, tips-tips kemenangan sesungguhnya dari Tuhan. Makanya kalau kita baca Alkitab jangan tebang pilih. Semua ayat itu berarti. Kalau belum mengerti, tundukkan hatimu kepada Kristus lebih. Nanti pasti akan ada pewahyuan baru dari Tuhan. Ayat-ayat ini memang adalah pengalaman Yohanes di Pulau Patmos. Tapi di dalam ayat-ayat ini ada banyak sekali yang namanya rema yang luar biasa. Sekarang kita bicara tentang tahtanya Tuhan. Yohanes melihat di sorga. Suatu hari rohnya dibawa ke atas. Lalu Tuhan tunjukkan sesuatu. Dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan sesuatu untuk hidup kita yang praktis sehari-hari. Kita lihat ayat sekali lagi ayat 5. Dan dari tahta itu, lihat tahta Tuhan, keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta. Itulah ke-7 roh Allah. Pahami dulu, Roh Kudus tidak ada 7. Roh Kudus hanya 1. Tapi yang disebut ke-7 roh Allah,
itu bukan berarti jumlah. Itu bicara bahwa Roh Kudus itu sempurna. Ketujuh Roh Allah itu ada seputar tahta. Orang-orang yang hidupnya seputar tahta akan mengalami kepenuhan Roh Allah. Akan mengalami kesempurnaan pekerjaannya. Sudah nggak musim lagi kita orang Kristen itu hanya mau remah. Minta sama Tuhan rema. Jangan jadi orang yang minimalis. Kalau desain nggak apa-apa, silakan minimalis. Mau klasik lah, ya, mau desainnya itu seperti mau tropis lah. Tapi kalau iman kita, rencana Bapa, jangan minimalis. Kenapa minimal kalau bisa maksimal? Jangan jadikan patokan standar si penyamun di samping Yesus itu yang diselamatkan last minutean. Jangan jadikan suatu teladan orang-orang yang sebelum meninggal kembali ke Tuhan. Kalau kita bisa punya kehidupan yang kita serahkan, kenapa kita harus jadikan patokan kematian adalah keuntungan? Lebih untung lagi orang yang hidup untuk Tuhan. Lebih untung lagi yang masih muda sudah berserah kepada Kristus. Lebih untung lagi yang belum sakit sudah melayani Tuhan. Jangan tunggu nanti stroke, pansui baru berkata kalau aku sembuh aku akan melayani. Jangan tunggu bangkrut baru memberi. Belajar punya visi keuangan yang benar. Dari sini kita tahu sesuatu bahwa orang yang hidupnya seputar tahta akan mengalami 7 obor yang menyala-nyala. Itulah 7 Roh Allah. Oh, sempurnakan. I want to experience all you've got for me. Aku ingin mengalami semua yang kau sediakan untuk aku. Sekalipun semua yang kau sediakan aku belum tahu. Mataku belum lihat, telinga belum dengar, pikiran pun belum berani membayangkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang cinta Dia. Aku mau alami itu. Miliki suatu gairah, excitement, semangat Tuhan. Apalagi jangan selalu melulu curiga sama Tuhan. Jangan-jangan besok Tuhan pukul aku, besok Tuhan cobai. Pencobaan sudah ada, gak usah tunggu apa. Tapi hidup itu harus antisipasi rencana Bapa berikutnya. Lord, what is it? Yang optimis gitu loh. Iman itu bukan optimisme. Tapi jelas orang yang pesimis akan sulit beriman. Optimis saja gak cukup. Beriman itu pada firman, pada janji yang tertulis. Miliki hati yang bergairah. Sekalipun kita sekarang mungkin dirudung masalah. Lord, aku akan alami 7 obor menyala. Aku akan alami ke-7 Roh Allah. Itu bukan jumlah. Makanya orang yang dekat sama Yesus itu paling bahagia. Karena orang itu akan mengalami pekerjaan Bapa dalam hidupnya. Ke-7 Roh Allah di sini itu bicara tentang kesempurnaan Roh Kudus. Ditata itu keluar kilat, bunyi guru yang menderu. Tapi itu semua berasal dari 7 obor menyala di hadapannya. Itulah hadirat Roh Allah. Orang yang penuh Roh Kudus, ayat ini juga memberi kita arti yang baru. Orang yang penuh Roh Kudus gak akan ngaku-ngaku, gua penuh Roh Kudus, gua penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu gak perlu Anda promosikan, dia pasti bisa dirasakan. Di mana ada seorang yang penuh Roh Kudus, pelan-pelan lambat laun, cepat lambat, pasti peperangan rohani dimenangkan di rumah itu. Kalau ada orang yang penuh dengan Roh Allah, tidak perlu selama-lamanya menunggu. Tempat yang seperti neraka itu cepat lambat akan berubah menjadi tempat yang berhawa sorga. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada orang yang kepenuhan Roh Allah. Memang betul manifestasi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu pertama kali Pentakosta. Mereka bicara bahasa lidah. Tapi tidak berakhir di sana. Karena Roh Kudus akan membuat hadiratnya terasa. Bagaimana kita tahu kalau orang itu penuh Roh Kudus? Dia tidak akan ngaku-ngaku, gua penuh Roh Kudus, gua penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus akan menyatakan dirinya lewat orang itu. Kalau zaman dulu, Roh Kudus itu menyatakan dirinya lewat apa? Lewat wujud seperti burung merpati turun waktu Yesus dibaptis. Roh Kudus ini jarang terlihat. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Putra. Tuhan Yesus yang kelihatan. Kita memang tidak melihatnya, tapi kita terima Injilnya. Tapi rasul-rasul melihatnya, termasuk Yohanes yang menulis Wahyu. Kalau Yesus kita lihat, Filipus pun ragu, dia berkata, tunjukkan Bapa. Yesus berkata, loh kamu kok belum percaya, kamu sudah sekian lama bersama dengan aku. Tidak tahukah kamu bahwa Bapa dalam aku dalam Bapa?
Tidak ada manusia yang pernah melihat Bapa. Allah Bapa, Allah Tritunggal, pribadi kesatu itu. Tapi ada satu lagi yang jarang tidak pernah diwujudkan, yaitu Allah Roh Kudus. Dalam sejarah, di dalam firman-Nya, Allah Roh Kudus menyatakan dirinya waktu baptisan Yesus. Itu untuk bisa memvalidasi bahwa dia adalah Mesias. Mereka melihat, Yohanes Pembaptis melihat seperti burung merpati. Bukan burung merpati loh ya, jangan pernah anggap Roh Kudus itu burung merpati. Roh Kudus itu bukan darah, burung darah. Tapi seperti, karena dia kehabisan kata-kata untuk menjelaskan mulianya, bersihnya, sucinya. Dia turun seperti burung merpati. Ayo, pas Pentakosta, dia mewujudkan dirinya seperti lidah-lidah api. Dalam kehidupan kita yang secara alami, tidak melulu supranatural, Roh Kudus nampak pada diri seseorang dengan cara demikian. Kita tahu Roh Kudus ada di hidup orang itu kalau orang itu mewujudkan buah-buah roh. Roh Kudus bisa dikenali lewat buahnya. Kalau ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, rumah itu rasanya pecah belah. Tapi kenapa kalau ada anggota keluarga ini yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, rumah tiba-tiba menjadi sejuk, adem ayem, bisa menjadi tenang. Sebab di mana ada Roh Allah, pasti ada wujud damai sejahtera. Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa Roh Kudus itu bisa dikenali lewat buahnya. Orang yang penuh Roh Kudus gak akan ngaku-ngaku, akan nampak pada buah-buah rohnya. Kebajikan, kebaikan, kemurahan. Sebenarnya menangkan orang kepada Tuhan itu mudah. Tunjukkan aja Tuhan kepada mereka lewat hidupmu. Nanti cepat lambat suatu hari, sekarang belum ready, tapi suatu saat nanti orang itu pasti mencarimu. Doakan aku karena dia melihat Tuhan dalam kehidupan Anda. Roh Kudus juga bisa nampak lewat karunia-karunia. Ada momen-momen tertentu di mana karunia Roh Kudus dinyatakan. Semua orang berkata, wow, dia ada di sini. Ketika orang lumpuh berjalan. Tiba-tiba semua orang adem ayam aja, suam-suam kuku. Lalu muncullah hikmat marifat. Di sini ada orang yang begini-begini, bukan sesuatu yang umum, sesuatu yang spesifik. Gak mungkin ada orang yang tahu. Bergetarlah seluruh ruangan. Roh Allah ada di sini. Dari waktu ke waktu, dia pasti akan cilubah dan berkata, aku ada di sini. Roh Kudus tidak akan tenang diri, dia pasti akan menyatakan dirinya. Karena dialah Roh Immanuel, Allah beserta. Saya ingin Anda melihat bahwa Roh Kudus dalam sejarah Alkitab menyatakan dirinya dalam 3 hal. Pada waktu baptisan Yesus dalam wujud burung merpati, waktu Pentakosta lidah api, dan sekarang di kitab Wahyu yang Yohanes lihat sendiri, 7 obor yang menyala-nyala. Saya lanjutkan ya, dalam kehidupan kita ada 9 buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Setiap orang Kristen harus hafal itu. Love, joy, peace, patience. 4 aja saya sebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Roh Kudus, orang yang penuh Roh Kudus gak akan emosian. Jangan percaya orang itu penuh Roh Kudus. Pasti takarannya berkurang kalau dia emosian. Makanya itu pakai marah-marah itu percuma. Dalam kerja juga gak mendatangkan berkah. Apalagi dalam keluarga justru menghadirkan pecah. Apa-apa itu sabar. Sabar itu bukan berarti orang yang lemah lunglai dan gemulai. Sabar, iya, saya. Enggak lah. Orang sabar itu bisa dominan. Orang sabar itu bisa mendominasi situasi. Tapi dia nggak pakai marah-marah dan emosi. Orang sabar itu bisa mikir jernih. Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa orang yang penuh Roh Kudus tidak akan ngamukan. Nggak akan. Kalau Anda masih bisa emosian di tempat kerja, selain itu kurang brilian. Sebab orang yang marah sudah nggak bisa lagi mikir strategi. Dalam keluarga juga sama, kalau sedikit-sedikit saya meluap, meletuplah semua amarah kita. Berarti itu bercermin jiwa. Ketahuilah pada hari engkau marah-marah itu, berarti itu sebuah bukti bahwa Anda sudah mengalami kurang Roh Kudus di hidupmu. Turun tuh takarannya. Roh Kudus tetap satu, Andanya yang semakin kedagingan dan menurun kerohanian. Ingat itu. Anda mau tahu Roh Kudus masih bersama dengan Anda enggak? Uji buah. Uji di situ. Selain itu karunia tentunya. Bapak Ibu Saudara, ayat 5 ini begitu indah. Di tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu.
dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta. Itulah ketujuh roh Allah. Lanjut ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Apa hikmat berikutnya dari ayat 6? Ini sebuah pemandangan yang Yohanes lihat dalam spiritnya waktu dia diangkat ke sorga. Dia menuliskan bagi gereja, yaitu bagi Anda dan saya. Ini yang aku lihat, di hadapan tahta Tuhan ada lautan kaca bagaikan kristal. Lautan kaca di sini juga bisa sebuah simbol, juga bisa menjadi sebuah lambang. Ini ada banyak bahasa simbol di kitab Wahyu. Lautan kaca ini juga bisa bicara tentang banyaknya orang-orang yang diselamatkan yang sudah ada di dalam sorga. Sejak zamannya Habil sampai zaman perjanjian lama hingga kebangunan rohani perjanjian baru gereja mula-mula sampai saat ini, termasuk para martir sepanjang sejarah, mereka termasuk lautan manusia seperti kaca bagaikan kristal. Tapi ini juga ayat menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mau hidup di hadapan tahta harus transparan. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca. Di hadapan tahta siapa? Tahta Tuhan. Kalau tahta setan ada lautan keruh. Mau tahu Anda hidup di hadapan siapa? Gampang. Apakah hidup Anda punya maksud ganda? Orang yang luar dalam tidak sama, tidak hidup di hadapan Allah. Orang yang punya pembukuan ganda tidak hidup di hadapan Allah. Orang yang punya double standarnya itu ganda. Cintanya pun bercabang. Di rumah dia bawa roti pulang, dia bawa penghasilan, istri dan anak-anakku teropeni lewat nafkah yang kuberi. Tapi di luar sana juga ada simpenan. Istri nggak tahu. Anda bisa ke gereja sampai kapalan. Izinkan di gereja diingatkan bahwa Anda tidak hidup di hadapan Tuhan, tapi di hadapan setan. Sebab di mana ada lautan keruh, di mana ada pertukaran bayangan. In Christ there is no darkness. Itu arti ayat tidak ada pertukaran bayangan. Berarti di dalam Kristus tidak ada roh kegelapan. Orang yang dikuasai roh jahat, ayat-ayat sebelumnya tadi yang kita baca di ibadah sebelumnya, tidak akan masuk ke sorga. Makanya itu ada pelayanan kelepasan deliverance ministry. Sebelum vessel atau sebelum bejana ini akhirnya suatu hari bisa diterima, sekalipun badan kita ke kuburan, kalau kita mati, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Tapi spirit orang itu, pelayanan kelepasan itu bukan lepas dari tubuh saja. Meskipun orangnya muntah-muntah, didoakan teriak-teriak. Saya pernah lihat orang pelayanan kelepasan ngeri loh, yang asli loh ya, bukan yang jiwa ya, yang sungguh-sungguh roh ya. Saya pernah melihat orang itu matanya berubah. Jadi putih, saya pernah melihat matanya itu keluar seperti ikan koki. Ini yang asli ya, betul-betul yang kultisme, betul-betul yang roh kepahitan, penyembahan berhala, kebencian, pembunuhan, perzinahan yang bertubi-tubi. Ini lain, kalau sudah dihinggapi setan itu kayak gitu. Kalau yang teriak-teriak untuk cari perhatian lain cerita, itu dilus-lus aja tenang. Saya pernah doakan seorang perempuan kurus kering, 7 orang pegang dia tidak tahan. Suaranya itu jadi 7 laki-laki. Itu suara itu kayak seperti special effect, nggak mungkin. Itu di ruangan, itu di desa. Pelayanan kelepasan itu ada. Kenapa orang itu harus dilepaskan? Nggak mungkin setan kan biarkan dia masuk kerajaan sorga lah. Kalau orang kuatnya tidak diikat. Kenapa ada pelayanan deliverance ministry bagi orang-orang yang kesurupan? Karena orang yang diikat roh jahat tidak bisa masuk sorga. Udah gitu aja. Makanya Paulus berkata kalau ada orang yang gitu sudah keterlaluan, kita berdoa supaya di akhir hidupnya masa kritis, last minutean orang itu diselamatkan. Kita serahkan tubuhnya, 1 Korintus 5, kepada setan. Supaya dia jerah berbuat dosa, supaya ada kasih karunia terakhir, dia berseru ke Yesus sebelum dia mati seperti penyamun yang disalibkan bersama dengan Tuhan. Gak bisa. Kita harus mengerti sesuatu. Kalau kita hidup di hadapan setan, kita tidak akan menuju ke Tuhan. Hidup ini maupun mati, kita tidak akan ke Kristus alamatnya. Makanya itu tidak boleh ikut Tuhan itu mengganda. Nggak bisa.
Tidak ada orang bisa melayani dua tuan. Siapa yang melayani dua tuan, dia pasti akan membenci seorang dan mengindahkan yang lainnya. Tidak bisa kau mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang profitable. Bisnis kan harus profit. Bukan ya. Tapi jangan jahat karena harta. Jangan jual kepercayaan karena uang. Jangan lacurkan dirimu. Jadi ayat ini jelas sekali berbicara kepada kita bahwa di hadapan tahta ada lautan kaca, bening bagaikan kristal. Tidak bisa kita hidup mengganda. Sebab orang yang punya maksud tertentu, manis-manis di depan, dan berkata, God bless you. Tapi di dalam hatinya, dia punya agenda ganda. Aku bisa manis di depan, tapi aku akan menjerumuskan. Ya bos, siap bos, siap. Tetapi yang namanya rahasia perusahaan dijual ke rivalnya. Padahal anak Tuhan. Orang non-Kristen aja tidak lakukan begitu. Bayangkan. Iya bos, baik bos. Padahal dipekerjakan karena sama-sama jemaat. Wah senang sekali. Dikasih kemudahan, dikasih fasilitas. Tapi dibeli bisa, dijualkan ke rival. Wow. Itu bukan lautan kaca, itu lautan keruh. Tuhan tuh peduli loh. Kalau kita kira Tuhan hanya peduli dengan statement of faith atau pernyataan iman kita, salah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan juga pedulikan perbuatan kita. Makanya itu nanti suatu hari kitab-kitab dibuka. Kita tidak akan hanya diadili berdasarkan pernyataan iman kita. Kita juga diadili berdasarkan perbuatan kita. Mereka semua akan diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Itu yang tertuliskan di Alkitab termasuk kitab Wahyu. Tolong dicek kembali setiap praktekmu. Praktek kerja, praktek pernikahan. Praktek apa yang Anda praktis, apa yang Anda lakukan dan saya lakukan. Karena kita itu lama-lama lupa, karena kita ini dalam kerajaan kasih karunia atau anugerah. Yang penting percaya, betul. Setan pun percaya kata Yakobus, iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Karena itu Yakobus berkata, apa yang membuat kita beda dengan setan? Perbuatan. Setan pun percaya. Saya waktu tengking satu orang mengalami kelepasan, dulu saya pernah lakukan itu. Saya kira kelepasan cuma ada di desa. Saya pelayanan ke Amerika zaman sebelum ada ROSI, belum ada GMS Amerika di situ. Saya layani ada orang bule, orang barat besar gitu, kelepasan. Wow, semua ketakutan, ini gimana pegangnya. Dan saya bilang gak usah khawatir. Kalau ini setan yang bekerja, udah usah keroyokan. Saya seorang dengan 1-2 orang lagi. Orang itu takluk. Mau tahu takluknya gimana? Dia berkata, dia sujud waktu saya sebut nama Yesus. Dia berkata, Jesus is Lord. Dia keluar. Dia ngaku kalah dan keluar. Setan pun percaya Yesus adalah Tuhan. Yang membuat kita beda sama setan, anak Tuhan beda sama setan, adalah buahnya, perbuatannya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Kristen jadi asli di Indonesia. Jemaat kita semuanya pengakuan sama dengan perbuatan. Haleluya. Tidak ada ganda, tidak ada pertukaran bayangan. Kita semua harus memuliakan Tuhan lewat buah-buah kebenaran kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Apalagi pendeta, pengkhotbah. Waduh. Susahnya karena kita ini yang banyak bicara. Kita nggak bisa jualan karisma. Cepat lambat semua yang wangi akan tercium, semua yang busuk akan ketahuan. Susahnya. Makanya jangan banyak di antaramu mau jadi guru. Hukumannya lebih berat. Jadi heboh itu sebentar, jadi viral. Tapi puluhan tahun tetap jadi pemimpin umat yang tidak cacat celah. Nah itu hebat. Saya berdoa supaya kita semua, hamba-hamba Tuhan di tempat ini jadi begitu. Doakan kami ya. Saya dengan semua full-timer, gembala-gembala sidang kita, gembala-gembala lokal kita. Supaya jadi orang-orang yang melakukan firman yang dia beritakan. Saya juga ketakutan setiap kali memberitakan firman gini, kalau tidak berlutut dulu saya nggak berani. Kenapa? Karena saya diadili berdasarkan apa yang saya ajarkan. Sebelumnya saya akan alami dulu, sesudah saya alami. Kalau nggak gitu saya tidak mau buka mulut dan ajarkan apa-apa. Apa otoritas kami kalau bukan melakukan firman dulu? Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Standar ini jangan berkurang. Kita dalam prakteknya, kita gembala tidak akan lihat. Sehari-hari setelah pulang gereja, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, di dalam kehidupan Anda, anak muda yang pacaran, bagaimana Anda pacaran? Dan dalam pernikahan kita pulang ke rumah, gimana Anda memperlakukan pembantu rumah tanggamu?
Apakah kita nice, misalnya Asher. Asher baik sekali, shalom, shalom. Tapi nanti kalau di rumah, saya minta Anda juga ramah. Ramah, bahkan ramah sama pegawai-pegawai Anda yang tidak bisa apa-apa. Belajar ramah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita menghidupi iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Wahyu Yesus Kristus itu sederhana. Do as you believe. Lakukan sesuai kepercayaanmu. Jangan berdoa seperti sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau saya lagi makan bersama diundang, hostnya bukan orang percaya Tuhan. Lalu ketika dia berkata, ayo kita sama-sama, ayo kita makan. Biasanya kan tidak doa. Doa sebelum makan kan orang Kristen punya kebiasaan. Saya tidak akan sok jadi pemimpin, wong saya diundang. Saya kan gandeng istri saya. Kami kalau makan sebelum doa itu punya kebiasaan selalu bergandeng tangan. Dari sejak pacaran, saya pegang tangannya. Sejak tunangan. Lalu saya berkata, Tuhan Yesus, saya bisi-bisi. Amin. Amin. Justru kalau hostnya itu berkata, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya tidak ikut tunduk kepala. Karena saya tidak mau Tuhan saya disamakan. Saya akan diam. Semua sudah selesai doa. Mari. Karena saya tidak mau Tuhan Yesus dijadikan salah satu agama. Tapi saya juga tidak boleh mencela keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika tetap harus ditegakkan. Jadi saya akan diam. Mereka mari selesai, ayo silakan makan, semua makan. Baru saya berdoa, Tuhan Yesus. Dalam hati, ini bukan waktunya untuk show. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Aku mau makananku tidak diberkati oleh mereka, diberkati oleh Engkau. Aku makan dalam nama Yesus. Tapi kalau saya jadi hostnya, sekalipun di situ ada orang dari segala agama, saya permisi dulu. Wong saya yang bayar. Saya akan berkata, permisi Bapak Ibu, izinkan saya. Apalagi di situ ada 2-3 orang beriman. Saya dan istri kan sudah 2. Yang lainnya beberapa. Izinkan saya berdoa kepada Tuhan saya. Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini dalam nama Yesus. Amin. Biasanya orang izinkan kalau kita sopan. Saya tidak mau doa sesuai kepercayaan masing-masing itu loh. Berarti kan kita ngaku Tuhan setara. Sedangkan Yesus berkata dia satu-satunya jalan. Tapi sekalipun kalau doa itu kita tidak seperti kita tidak menjadi setara atau menjadikan Yesus setara. Kalau doa itu memang saya tidak mau sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang di atas segala-galanya. Saya sudah mulai lupa saya mau ngomong apa. Kembali masuk ke ayat berikutnya. Ini hilang sesuatu, nanti kalau ingat saya beritahu. Ayat ke berapa tadi? Ayat ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya, perhatikan ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ngeri ya. Makanya Wahyu tidak untuk digambarkan. Saya ini pelukis, saya nggak berani lukis kitab Wahyu. Nanti aneh. Alkitab itu untuk direnungkan artinya, bukan untuk divisualisasi. Saya pernah sekali gambar, iseng nih, untung gambaran itu tidak pernah saya pamerkan. Kitab Kidung Agung itu loh, cara Salomo memuji pasangannya, gigimu seperti domba, lehermu tak gambar aneh jeleknya wanita. Firman itu untuk direnungkan, bukan untuk digambar. Ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. 4 makhluk ini bukan manusia. Tadi di ayat sebelumnya saya ceritakan di kebaktian sebelum ini, 24 tua-tua itu lambang orang-orang kudus perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi 4 makhluk ini adalah malaikat. Ini bukan manusia, bukan roh orang-orang kudus yang sudah mati, yang ada di dalam sorga, bukan. Ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ngeri ya kan? Semua mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Yang namanya punggungnya juga mata semua. Kepala depan mata semua, tidak ada hidung telinga. Belakangnya mata semua. Kenapa Tuhan ciptakan malaikat seperti itu? Coba bayangkan, malaikat itu lebih berkuasa dari manusia, tapi manusia diciptakan lebih mulia.
Makanya kalau kita itu meskipun kita tidak kaya, gelar kita nggak seberapa, pinter juga nggak seberapa. Kalau Anda mengaku diri manusia, muliakan Allah. Jangan suka jatuhkan dirimu dalam candaan-candaan. Nggak usah minder sama orang yang lebih berhasil, nggak perlu. Faktanya Anda diciptakan sebagai manusia itu berarti ciptaan Allah paling mulia. Orang minder itu dosa sama penciptanya. Orang sombong juga berdosa sama Tuhan. Jadi jangan minder ya. Saya baca begini saya mau ketawa loh. Kasihan deh lu, malaikat ini diciptakan semua mata, aku masih punya hidung dan telinga. Tapi ada makna lain di balik ayat ini. Bahwa ada 4 makhluk penuh dengan mata di sekeliling tahta. Atau di hadapan, di tengah-tengah tahta. Di tengah tahta. Di tengah-tengah, senternya, pusat daripada tahta itu, ada 4 makhluk penuh dengan mata. 4 makhluk di sini malaikat. Mereka lah yang disebut kerub. Ya, dalam bahasa Inggrisnya cherubim. Kerub ini adalah malaikat-malaikat yang sangat-sangat dahsyat. Ini adalah malaikat-malaikat yang spektakuler. Tidak tertulis secara langsung di Alkitab, tapi saya curiga yang namanya iblis atau setan Lucifer itu salah satu dari kerub-kerub ini. Kerub-kerub ini adalah malaikat-malaikat yang gagah perkasa, super intelligent. Yang diciptakan Tuhan untuk menjaga tahta, bukan berarti Tuhan takut sama musuh. Tuhan jaga tahta itu karena Tuhan mulia. Tuhan ciptakan benda-benda mulia seperti malaikat untuk menunjukkan kebesarannya. Tapi Tuhan ciptakan Anda dan saya orang biasa ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Luar biasa ya. Sehebat-hebat malaikat, kita lebih pangkat. Nggak boleh minder. Dan orang-orang yang merasa diri hebat, jangan suka rendahkan orang lain. Sekalipun kalau ada konglomerat ya, jangan hina orang miskin. Sebab kau miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin, merasa diri miskin materi, jangan minder sama orang-orang yang kaya raya. Kalau Anda begitu, Anda menghina penciptamu. Jangan, kalau kita tidak mau minder sama orang yang lebih punya, itu gampang. Jangan ingini aja apa yang mereka miliki, syukur yang kau punya. Kalau itu semua halal padamu, sesuatu yang kau usahakan sebagai berkat Allah. Saya kalau ketemu sama orang yang gimana gitu ya, statusnya seperti apa, saya tidak gentar kok. Oksigenku dan oksigenmu sama. Lihat tuh, telingamu 2, telingaku juga 2, hidungku 1, hidungmu 1, aku lebih ganteng lagi. Saya tidak pernah minder, saya akan belajar untuk melihat orang sebagaimana Tuhan lihat. Dan saya akan kasihi orang itu, dan hormati juga. Kaya miskin saya akan hormati, saya nggak peduli. Kalau sama orang, sama anak kecil pun saya tidak berani rendahkan. Lu anak kecil sekia tahu apa, itu permulaan spirit yang salah dalam keluarga. Disitulah terjadi yang namanya jarak generasi. Di situ yang terjadi salah paham antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Jangan. Jadi orang itu jangan suka merendahkan orang lain. Kalau Anda punya sesuatu itu anugerah. Karena itu orang yang tidak punya jangan merasa kalah. Orang yang punya jangan merasa menang. Belajar untuk menghargai ciptaan Allah. Karena manusia itu ciptaan Allah yang termulia. Diciptakan untuk mewujudkan kasih-Nya. Jangan hina siapapun di hidupmu. Tapi yang pernah dihina sama orang, jangan benci mereka. Biarin kalau mereka menghina Anda, itu nanti urusan dengan Allah. Yang ciptakan dirimu itu Tuhan kok. Kenapa kita harus dikutuki? Kenapa kita harus dituduh? Karena kita tidak lahir di keluarga yang gimana. Jangan izinkan orang lain merendahkanmu. Tapi jangan pakai segala cara. Aku tidak mau kamu merendahkan aku pukul kamu. Nah itu cara setan. Kalau orang rendahkan, biarkan. Berkati aja orang yang mengutukmu. Jangan terpengaruh. Lakukan tugasmu bukan untuk membuktikan diri. Saya melihat banyak orang terpancing dengan hal-hal begini di hidup ini. Lalu akhirnya sisa hidupnya dipakai untuk pembuktian. Ada seorang tante-tante yang kalau arisan selalu dihina. Mobilnya paling biasa, mobil yang lainnya itu gimana. Tapi dia harus ikutkan arisan banyak. Salah level dia secara status ekonomi. Yang lainnya keluar selalu makan yang enak-enak dan mahal-mahal. Dia harus ikut. Pulang siapa yang dia tekan? Suamilah. Lu kapan kayanya? Akhirnya dia terpancing, kehidupan rumah tangganya pun dia jual demi pembuktian. Yang kayak gitu yang kasihan nanti family. Suaminya jadi merasa dikejar-kejar. Aku harus perform. Akhirnya nanti jatuh di spekulasi. Keluar investasi bodong, money game. Dia berkata, ini cepat, ini berapa persen aku dapat. Wow,
masuklah, hilang semuanya. Lalu suaminya dibodoh-bodohin sama istri, padahal istrilah motivasi dia serakah. Yang bodoh siapa? Nggak usah lah. Kalau kita nggak cocok dengan kelompok tertentu karena mereka makan gitu, makannya dia biasa. Itu aku kalau keluar gini terus, habis aku. Lain level, terimalah padanya. Sorry, aku nggak di level itu. Nggak usah merasa gimana. Nggak apa-apa, thank you, kamu nikmati aja, you enjoy it. Setiap orang kan punya kenikmatan berbeda. Nggak usah minder. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jangan kepancing pembuktian diri. Sebab malaikat ini dicipta dengan semua mata, Anda lengkap. Saya minta Anda untuk mengerti bahwa Anda berharga. Tanpa dikasih bling-bling pun Anda sudah berharga. Nggak percaya? Dengan semua brand yang ada di tubuh seseorang, tidak pengaruh. Ginjalmu itu harganya berapa di pasaran? Saya ingin Anda tahu bahwa tubuhmu itu berharga. Gak usah pembuktian. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada orang Kristen di GMS yang saya gembalakan yang boleh sombong, yang boleh minder. Kita hanya boleh satu, kita harus memuliakan Tuhan dan syukuri yang ada pada kita dan kembangkan. Praise the Lord. Ya, amin. Saya baca ini juga ada artinya lain. Ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Itu ditaruh di center, di pusatnya tata. Maksudnya apa? Tuhan tidak suka penyembah yang buta. Hah? Ini malaikat penyembahan. Makanya saya curiga mungkin Lucifer salah satu kawanan ini. Lucifer itu tidak istimewa. Dia itu salah satu orang berkata dia malaikat terkuat. Enggak, tentulah Tuhan punya banyak malaikat terkuat. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya saya mulai jelaskan tentang malaikat yang berkenaan dengan kehidupan kita. Tahu enggak, Tuhan tidak wahyukan semua malaikat yang dia ciptakan. Tapi paling tidak ada beberapa malaikat yang diwahyukan. 2 ada namanya, Mikael dan Gabriel. Oke, jangan terlalu imajinatif dan kreatif. Malaikat-malaikat macam-macam enggak perlu. Yang diwahyukan Tuhan yaitu, cukupkan dengan itu. Selebih dari itu nanti malah ketemu malaikat jatuh. Oke, Pastor Philip, saya tahu malaikat itu datang, rambutnya panjang, perempuan, dan berkata, hai anak Tuhan, coba dicek punggungnya bolong enggak? Saya kasih satu tips ya, semua malaikat yang diwahyukan Tuhan tidak ada yang wanita, semua pria. Ini bukan diskriminatif. Cukup apa yang Alkitab katakan, jangan lebih, jangan kurang. Alkitab bukan soal gender, tapi semua Alkitab itu dalam male form, dalam wujud male atau laki-laki yang Tuhan wahyukan. Tapi malaikat bayi yang pegang panah, tancap hati itu, tuyul nanti ketemunya. Jangan terlalu kreatif. Nanti saya akan jelaskan sesuatu yang Alkitabiah tentang malaikat, tapi bukan kebaktian ini, kebaktian berikut-berikutnya ini. Nah, saya jelaskan dulu kepada Anda, kenapa malaikat penyembahan itu dipenuhi mata dan ditaruh di pusat tata. Why? You know what God hates, among those things that God hates the most, tahukah? Di antara hal-hal yang Tuhan paling benci, tahu nggak? Sampai-sampai dijadikan perintah wahid nomor 1, itu bukan membunuh, bukan berzina. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan paling benci blind worshippers. Penyembah-penyembah yang buta. Makanya Tuhan kasih mata. Di depan, di belakang. Kurang depan, kasih belakang pula. Depan, belakang, tidak ada yang namanya blind spot. Dikasih spion semuanya. Tuhan tidak suka blind worshippers. Penyembah yang buta. Jangan demi konten. Anda pergi ke tempat yang dikeramatkan oleh kepercayaan tertentu. Anda ikut-ikut pakai busana itu. Tuhan benci kebodohan seperti ini. Karena Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Tapi kan aku tetap sayang Yesus. Dicoba, tolong eksperimen. Keluar sana, Anda lihat perempuan lain, suaminya, cium pipi perempuan itu. Dan katakan, aku mikir kamu, Hani. Coba lakukan itu kalau tidak berakhir di perceraian atau paling tidak kekerasan dalam rumah tangga. Misalkan seorang, tapi itu kan suaminya. Kita ini posisinya, kita status kita itu mempelai wanita. Coba seorang perempuan pulang gereja, lihat ada cowok satu di sana, terima kasih, lalu Anda gandeng. Nggak usah dicium, digandeng aja, suaminya marah nggak? Loh, tapi waktu aku gandeng dia, aku mikir kamu. Nggak percaya. Jangan demi konten. Anda lakukan itu demi di-like oleh semua orang secara varian atau variatif.
don't hurt God's heart. Perintah ke-1 yang Tuhan beri itu bahkan bukan tentang membunuh. Membunuh itu kecil loh, ngeri loh. Bahkan bukan berzina, bahkan bukan mencuri. Yang Tuhan taruh itu worship, jangan ada padamu Allah lain. Tuhan paling benci blind worshipers. Kalau kita tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah soal penyembahan. Nanti soal pernikahan kita juga tidak bisa membedakan apa yang kehendak Allah, apa yang bukan. Nanti mendidik anak juga tidak keruan. Nanti dalam berbisnis juga tidak bisa membedakan roh. Artinya ini serakah, ini spekulasi, atau ini yang baik dari Tuhan. Semuanya diiyai. Disitulah biang kerok masalah semua bisnis dan di bidang pekerjaan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita hindari, tapi kita tidak mau belajar dari firman, padahal hal-hal itu sangat mudah untuk diluputkan. Sebenarnya mengikut Tuhan itu sederhana, kalau kita mau belajar dengar-dengaran. Tuhan tidak suka blind worshippers dikasih mata, ding 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 ding. Di tengah-tengah tahta loh, ini di tengah, di senternya tahta itu, tempat Tuhan Yesus, Allah Bapa disembah-sembah, tempat Roh Kudus beraktivitas paling deras, ditaruh 4 malaikat. 4, penuh mata. See whom you are worshiping. Mungkin Anda bertanya, boleh enggak saya pegang kemenyan? Tapi saya enggak berdoa kepada ilah, saya berdoa kepada Tuhan. Janganlah. Hati-hati how you worship. Karena ini bukan tentang benar atau salah. Coba aja pakai ilustrasi orang menikah tadi. Kalau enggak percaya, Anda punya mantan enggak? Masukkan di zaman orang kuno dulu dompetnya kan dalamnya ada foto. Taruh foto mantan Anda, pernikahan Anda langsung bermasalah. Apa salahnya saya cuma pegang? Toh saya doa ke Yesus. Salahnya di sini. 1, itu bukan Yesus. 2, itu dilarang Yesus. Cukup kan? Jangan ada padamu Allah lain, itu kan cukup jelas. Saya sangat hati-hati loh cara memperlakukan Tuhan. Karena kita bisa datang ke gereja belajar 3 tips gimana caranya sukses, 4 tips bahagia. Utama di gereja itu adalah wahyu Yesus Kristus. Kalau ini masuk, yang lainnya masuk. Bahkan kalau saya datang ke sebuah tempat kebaktian perkabungan gitu ya, saya hati-hati loh. Saya ajari kalau kita datang, misalnya, contoh nih ya, misalnya ini petinya. Contoh saja, keyboard yang memegang itu petinya. Kamu keluarga, ya. Coba ya kalau kita datang ya, saya ajari kalau kita nanti ke Adiasa. Atau kita ke Grand Heaven atau di mana lah. Terserah Anda. Nanti Anda, ini kan di Surabaya, jadi orang-orang Surabaya ngerti ini tempat-tempat ini. Saya datang. Coba saya tanya ya, ini bukan sindiran, tapi ini pertanyaan yang lugu. Waktu Anda berdiri di depan peti ini, sudah ditutup atau belum? Kuburnya nanti, berapa hari? Terus Anda berdoa di depan peti itu, Anda doa ke siapa? Doa enggak boleh munafik. Doa enggak boleh latah. Saya sendiri latih diri saya sendiri supaya ketika saya doa itu ada kuasa. Orang yang suka latah ya, sakit-sakit. Pernah enggak lihat anak yang lebay sekali? Terlalu cari perhatian, sakit-sakit. Nanti waktu sakit sungguhan, orang tuanya enggak gercep, enggak gerak cepat. Karena sudah terbiasa dia bilang sakit padahal enggak sakit. Doa yang latah akan lamban didengar. Karena malaikat pun berkata, sungguhan dah. Karena malaikat enggak tahu. Sebenarnya kalau Anda berdoa di depan peti itu, Anda doa ke siapa dan doa apa sih? Ayo jawab. Nggak tahu kan? Ya Pastor Philip kan demi sungkan sama keluarga. Keluarganya pun jadi salah kaprah. Ini namanya the blind leading the blind. Orang buta menuntun orang buta. Keluarganya pun ikut doa. Karena nggak tahu mau apa. Ayo. Padahal dalam hati, wes belum. Kita gini nggak mungkin doa lah. Percayalah, apalagi waktu Anda datang di tengah-tengah semua orang lihat, itu kan demi respect. Ada berbagai macam cara untuk respect. Dalam hal ini be kreatif. Jadilah kreatif, tapi jangan korbankan sesuatu yang prinsip. Worship. Prayer is worship, tunduk begini itu worship. Kecuali kalau tunduk orang Jepang, Korea, kalau saya di Korea pelayanan gitu, jadi ya itu bukan worship ya, cuman sebagai ini. Tapi kalau orang mati itu kan sudah superstisi. Itu kan sudah religi. Jadi Anda harus tahu sensitifnya di mana.
Kalau memang sama orang cuma hahaha, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda ketemu sama orang deket-deket padahal dia mantan. Nah itu lain cerita, itu sudah komplikasi. Pasti istri Anda yang biasanya enggak posesif, jadi super hati-hati. Kenapa kamu terus ngomong sama orang itu? Jangan salahkan dia, karena ada histori. Anda enggak tahu di sekeliling ruangan itu ada banyak histori tentang penyembahan pada orang mati. Dan Anda orang Kristen yang menyala-nyala di situ harusnya menjadi contoh dan teladan. Doa apa sih di depan peti ini? Saya tanya. Satu, Anda doa kepada orang mati salah. Anda doakan untuk orang mati salah. Apa yang bisa Anda doakan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Gak bisa. Kalau dia sudah diselamatkan dalam Tuhan, Anda gak bisa doakan. Malah justru orang yang sudah mati itu harus mendoakanmu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong dia jaga orang itu. Karena dia sudah sempurna, Anda belum. Jadi kita tidak di posisi bisa doakan orang yang sudah meninggal dunia dalam Kristus. Tapi kalau orang itu meninggalnya di luar Kristus, terlambat. Anda mau Injil itu sekarang. Bingung kan? Kita doakan apa? Keluarganya pun bingung kok. Ini apa ini? Apa? Jadi akhirnya tanpa disadari kita melakukan dosa fase 2. Bukan fase doa. Dosa tak disengaja. Jadi orang jadi sungkan-sungkanan. Sebenarnya kalau kita mau doa itu doakan untuk yang hidup. Namanya kebaktian penghiburan untuk menghibur mereka. Jadi kalau saya datang, misalnya petinya di mana? Tunjuk coba. Ya, dalam nama Yesus kamu hidup lebih lama dari saya. Saya datang ya. Ini peti ya. Datang itu juga jangan langsung duduk. Soto. Ngawur Pol. Anda datang itu makan dulu di rumah. Saya nggak pernah kolu makan kalau di tempat begitu. Karena saya datang untuk keluarganya. Jauh lebih berguna begini loh. Cara saya datang. Anda boleh contoh saya karena saya gembala Anda. Tapi ini bukan ini bukan pesan direct dari Tuhan. Tapi ini dari saya. Dan saya itu sudah sekian tahun juga ngikut Tuhan. Seharusnya bisa dipertimbangkan saran saya. Saya datang. Nggak langsung ke duduk gitu. Saya datang lurus. Tapi saya kan lihat keluarga didekatkan. Lalu saya langsung datang ke keluarganya. Ai, mungkin istrinya ditinggal sama suaminya. Ceritanya suaminya ini. Ai, enggak apa-apa. Yang kuat ya Ai. Atau saya datang mungkin ke anaknya. Papa, terus saya mulai ngomong, persiapkan. Tanya seputar. Jangan cerita tentang dirimu sendiri. Gak usah nangis lah. Aku dulu juga pernah ditinggal sama omku. Menangislah dengan orang menangis. Kalau Anda lihat dia menangis, nangislah dengan mereka. Anda berkata, saya doakan. Anda cari yang Anda kenal, doa dengan mereka. Tuhan Yesus berikan kekuatan. Lalu pergilah tetap ke depan peti itu. Bukan untuk berdoa, tapi untuk cerita. Ini usia berapa fotonya? Usia segini. Wah iya ya. Kalau meninggalnya baik-baik, bukan musibah atau bukan bunuh diri. Anda bisa ngomong seputar itu dan seputar memori. Itu bukan basa-basi, tetapi pembicaraan sekejap. Yang bisa mencairkan semua suasana duka itu menjadi sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Setelah itu doa atau setelahnya, lalu ada duduk. Nah baru, mau soto, mau rawon. Paham ya? Tapi hati-hati jangan latah. Kadang-kadang ada orang yang grogi kan datang. Ci, selamat ya Ci. Salah ngomong. Hati-hati. Nah kalau penguburan gimana? Kalau orang Tionghoa kan ada Qingming ya. Kalau memang mau pergi untuk melihat kuburan seseorang yang Anda cinta, keluarga, alangkah baiknya pergi pas rame gitu lebih aman sih menurut saya. Bukan karena kita percaya superstisi tanggal itu, tetapi untuk merawat tempat itu kan itu sudah ada, meskipun orang yang kita cintai sudah ada di situ kalau mereka sudah bersama dengan Tuhan. Tapi kan tempat kuburan itu kan harus dipelihara. Di situ mungkin kita bisa merawatnya, bisa pasrahkan pada seseorang daripada kalau bukan musimnya Anda pergi sendiri-sendirian kan ngeri. Ya, tapi juga di depan kuburan enggak usah doa. Datang sana rawat, selesai, enggak usah lama-lama. Anda nunggu apa? Si dia enggak ada di situ sudah. Setelah itu ajak seluruh keluarga, jadikan ajang kumpul, keluarga yang jarang ngumpul. Pergi ke restoran terdekat. Lalu setelah itu cerita sama anaknya. Misalnya ini grandpa-nya. Begini. Cerita seputar itu sebelum nanti cerita yang lainnya. Doa dulu sebelum makan. Bersyukur keluarga kami kau pelihara. Kami berdoa supaya satu persatu kami di dalam Tuhan. Gitu.
Saya sangat hati-hati memperhatikan perasaan Yesus, perasaan Tuhan. Hidup saya seputar ini, menjaga tata. Bukan pelayanan ya, hidup ya. Itu juga jadi pelayanan hari ini saya ajari, saya jaga tata di tengah-tengah jemaat. Saya ajari gimana jemaat memperlakukan Tuhannya. Tapi hidupku lepas dari pelayanan ini, semua seputar menjaga perasaan Allahku. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya begitu caranya. Perhatikan how you worship, karena Tuhan benci penyembah buta. Pegang kan enggak apa-apa. Loh, kok standarnya ganda? Anda digitukan sama pasangannya, enggak senang hati kok. Ada foto mantan. Coba enggak percaya foto mantan, cium di depan pasangan. Aku mikir kamu. Marah dia. Lu kira gua bodoh? Apa kita kira Tuhan bodoh? Sang Maha Tahu itu. Cannot. Martir-martir demi mempertahankan imannya mereka dibakar hidup-hidup kok. Kita enggak harus mati bagi Kristus. Jangan gagal hidup untuk Tuhan. Saya berdoa supaya jangan ada jemaat kita yang berdosa kepada Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan yang pertama. Supaya ujungnya hidupmu itu langgeng sama Kristus. Supaya hidupmu dituntun sebelum ke rumput hijau air tenang, dituntun dulu ke jalan yang benar. Sebelum dituntun ke susu dan madu, belajar untuk tahu apa yang betul dulu. Saya berdoa supaya gereja kita, jemaat kita, hari ini Anda tidak datang ke gereja, belajar sesuatu, tips-tipsnya, praktisnya. Saya rombak dulu cara Anda menyembah. Jaga-jaga jikalau di sini ada yang namanya kilaf dan salah. Saya harap Tuhan tidak terluka hatinya dengan siapapun, agar Tuhan memberkati kehidupan Anda. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bisa selesai berapa ayat ini? 5, 6 sudah. 7. Sedikit lagi lah ya. Ngomong kanan kirinya sedikit lagi ya. Ayat 7. Adapun makhluk yang pertama, ini makhluknya. 4 makhluk itu ada wujudnya, enggak cuma mata. Ada makhluk yang pertama sama seperti singa, katakan singa. Jangan lupa singa ya. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, katakan anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, katakan muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, katakan burung nasar. Ada 4 wujud di sini yang tidak boleh disembah, yang biasanya juga menjadi wujud-wujud berhala. Hati-hati ya. Yang pertama di sini seperti singa. Singa adalah raja rimba, raja hutan. Tetapi anak lembu adalah raja domestic animal atau domesticated animal atau raja hewan piaraan. Lembu. Makanya lembu mahal kan? Orang kalau bisa beli sapi. Muka manusia adalah raja ciptaan Allah. Diciptakan dalam gambar rupa Allah, dikasih mahkota. Kalau Anda baca di Alkitab, persamaan malaikat dan orang, sama-sama orang kudus punya baju pakaian putih. Itu nggak tentu bicara soal warna, tapi bicara tentang suci. Malaikat juga pakai pakaian putih. Cuman bedanya satu, Anda baca di seluruh Alkitab. Yang pakai mahkota, cuman orang kudus. Malaikat tidak pakai mahkota. Anda coba baca. Berarti malaikat secanggih-canggih, sebagus-bagus, secantik-cantik, segagah-gagah mereka, tidak bisa menyamai manusia yang adalah anak-anak Allah. Manusia adalah raja ciptaannya, titik, termasuk malaikat di bawah. Karena itu orang-orang yang menyembah malaikat, berdoa kepada malaikat, itu sama dengan seorang profesor minta les sama anak didiknya. Salah kaprah sembah membuat salah kaprah hidup. Jangan sembah malaikat apapun namanya. Jangan sembah orang mati seperti muka manusia, lalu seperti burung nasar. Burung nasar di sini itu burung raja wali. Ini adalah the king of the air atau raja udara. Kalau Anda baca ini ada 4 raja. 4 malaikat itu bukanlah alamat menyembah. Yang disembah adalah dia yang duduk di tata. Tapi 4 malaikat itu ada di tengah-tengah tata, turut menyembah adalah raja rimba, adalah raja rumah, raja dunia, raja ciptaannya, dan raja udara. Listen, raja-raja akan tunduk menyembah pada Tuhan.
Jangan melupakan ini bahwa siapapun kita dikasih sukses seperti apapun juga, jangan lupa untuk menyembah Tuhan. Jangan lupa beribadah. Jangan lupa tiap pagi tetap yang namanya bahasa Jawanya apa itu? Bukan kulonuwun, sungkem. Saya bingung. Kulonuwun ya. Sungkem dulu sama Tuhan Yesus. Nggak peduli kalau sana raja kayu, raja besi, raja berlian, raja tambang. Worship the Lord. Kalau kita masuk ke tahta itu, misalnya tahta bersama itu gereja, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Jangan munculkan sifat rajamu. Tapi hati hamba itu yang berkenan pada Allah. Mau raja apapun kalau Anda datang ke center pusat penyembahan, you also worship. No one will worship you. Mau konglomerat, mau artis paling terkenal, you all must worship. Saya belajar sesuatu di sini bahwa kita harus mawas diri selama atas masih ada langit dan kita bisa mati. Bahwa kita harus rendah hati. Ini suatu peringatan, kalau Tuhan angkat, jangan kita pernah menyombongkan diri. Berapa banyak orang ketika bermasalah dia ke gereja, tapi ketika dia sukses, dia sudah tidak pelayanan. Never forget dear kings. Kalau Anda belum raja, Anda baru pangeran. Anda sedang OTW. Tuhan bangun kerajaanmu. Bukan hanya kerajaan Allah, dahulukan kerajaan Allah. Maka Tuhan akan tambahkan. Bahkan Tuhan akan membangun kerajaan Anda. Tidak ada yang salah dengan itu. Allah akan membangun keturunanmu. Selalu akan ada seorang duduk di tahtamu. Ini bukan bicara tentang pelayanan. Ini bicara tentang turun-temurun, itu ada warisan dalam keluarga. Yang Tuhan akan bangkitkan orang-orang berikutnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan pernah lupa. Kalau Anda diberkati, Anda tetap harus melayani. Anda tetap harus melayani. Saya nggak bisa cerita waktu saya di Taiwan tahun sebelum 2010, saya lupa tahun 2009 kalau nggak salah. Di zaman itu ada belum drakor drama Korea mewabah. Itu dulu ada satu artis namanya Rain. Tahu Rain? Tahu ya pasti beberapa. Ini sebelum Rain lagi yang sangat terkenal. Tapi dia kena masalah karena dia tidak mau wamil atau wajib militer. Dan dia akhirnya dibenci oleh Korea padahal dia pop. Dia itu sebelum Rain itu orang kayak mewabah orang ini. Waktu itu saya pelayanan di Taiwan. Korea juga datang pelayanan. Sama-sama melayani orang Taiwan. Saya duduk di ruang tunggu. Dan saya ajak semuanya untuk berdoa. Orang ini datang dengan kacamata hitamnya. Meskipun dia sudah tidak sepopuler itu, zamannya Rain, tapi dia masih tetap idol. Nah, nggak tahu Anda tahu nggak? Ya sudah nggak tahu lebih baik, tahu Yesus saja lebih bagus. Masuk dengan baju longkutnya karena itu agak dingin di Taiwan, dengan bodyguardnya semua masuk, masuk gagah perkasa. Dia belum tahu ketemu sama orang Surabaya bonek. Semua orang minggir, saya melihat orang-orang Taiwan kasihan kayak dijajah gitu loh. Korea enggak begitu. Saya punya banyak teman Korea, tapi ini Korea beda. Dia sebagai artis diundang, dibawa datang sama, bukan diundang. Dia datang dengan kelompok orang-orang Korea yang melayani gereja tersebut. Tapi dia datang itu sebagai artis yang ngikut. Tapi dia mendominasi, seolah-olah dia raja gitu. Dia datang dan orang-orang Taiwan suruh minggir, semua minggir. Dan saya lihat kenapa orang Taiwan semua minggir, orang lagi pelayanan, lagi doa, minggir dia datang. Tak boleh, lain cerita kalau kamu di show, kami nurut. Nggak usah duduk VIP, saya duduk di situ, kalau memang di show ya saya akan duduk di sana. This is a church. If this is how you worship, revival akan mati di sini. Saya lihat orang Taiwan satu-satu, kalau kamu seperti ini mati di sini kebangunan rohani. Karena di dalam hadirat Allah tidak boleh ada raja kedua, hanya ada Yesus seorang. Semua cuma tinggal mata. Dia masuk kan, wah gagah perkasa, kayak ganglen bos, kayak Choi Yun Fat gitu zaman dulu. Saya oke aja, saya baca Alkitab kok, giliran nanti sesi saya sebentar lagi. Tapi orang-orang berdoa melayani. Lalu dia suruh semua orang Taiwan itu keluar dari ruangan. Itu ada yang doa, ada yang pelayanan. Saya berdiri dan berkata, no. Saya bilang, Niman Liuxia. Saya ngomong Chinese, dia gak ngerti. Niman Liuxia. Saya juga tamu. Niman Liuxia. Tinggal di tempat. Saya duduk baca Alkitab saya. Dia duduk sebelah saya. Dia liatin saya. Kenapa gak minggir-minggir? Kenapa saya harus minggir? Ini adalah ruangnya pembicara. Dia masuk, usir semua. Saya gak minggir. Saya lihat dia gak tahan. Kalah Hawa. Disinilah Adam dan Hawa cerita pertama. Hawa kalah. Semua bodyguardnya saya lihat. Please leave.
Enggak butuh bodyguard di dalam sini. Kamu mau jaga apa? Saya enggak ngomong banyak. Please leave. Saya bilang ini ruangan saya. Leave. Sudah pergi, dia liatin saya. Kacamata hitamnya enggak dilepas padahal enggak ada matahari. Saya baca Alkitab terus. Lama-lama dia yang tahan. Dia berdiri dan dia pergi. Terus saya ngomong sama semua orang Taiwan. Saya bilang kalau ini di tempat luar enggak apa-apa. This is a church for God's sake. Dia enggak punya mata. Karena dia pakai kacamata hitam. Kalau kamu datang, kamu harus lihat Tuhan. Saya bilang, kalian semua pelayanan. Kamu mau gabungan rohani? Hai orang-orang Taiwan. Kamu tidak boleh mengizinkan orang datang menginjak bait Allah. Saya tidak peduli siapapun dia. Dan semua orang Taiwan kata, siap, Belimuse, kebangunan rohani terjadi di Taiwan. 2008 itu saya ingat. Dan habis itu masuk stadion ke stadion. When you come to church, a real church will not, gereja yang betul, tidak akan imingi Anda. Ayo sini pelayanan, kepingin Anda ada di situ. No. Gereja yang benar akan mengasihi Anda. Dan akan mendidik Anda. Saya berdoa gereja kita adalah tempat orang miskin maupun orang kaya. Tempat kita melayani setara. Tempat kita saling memuridkan. Tempat keluarga kita bisa bersarang, turun-temurun, anak cucu kita bisa melayani Yesus bersama seperti kata Yosua. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. This is the church for you. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak boleh ada orang minder waktu menyembah Tuhan. Tidak boleh ada orang yang sombong. Hari itu lucu. Akhirnya saya tidak tahu pikiran dia tentang Indonesia apa. Sekarang zamannya Siwon, Miwon, Rawon semuanya muncul. Let me tell you. Ya untungnya hari itu dia ketemu sama bonek Surabaya. Saya beritahu Anda, kalau Anda datang ke gereja, anakkan diri. Berilah dirimu untuk dimuridkan, sekalipun Anda konglomerat. Tuhan tidak pernah berutang siapa-siapa. Muliakan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selain itu, janganlah kita bodoh dengan menjadikan singa. Jangan kita bodoh dengan menyembah singa. Jangan sembah anak lembu. Jangan sembah muka manusia sekalipun jikalau mereka itu adalah santo dan santa atau manusia yang sudah meninggal dunia. Don't do that. Mereka hanyalah objek-objek worship saja. Subjek worship itu tetap Christ and Christ only and His Father, Kristus dan Allah Bapanya. Jangan sembah singa. Singa itu memang ada dalam penyembahan. Tapi ciptaan itu menyembah bukan disembah. Jangan sembah singa. Tidak perlu Anda taruh di rumah Anda wujud singa bahkan untuk menjaga gerbang pintu Anda. Tidak perlu Anda taruh kaca untuk melepas sial atau menolak setan. Malah justru ngundang ia. Janganlah Anda menyembah anak lembu. Jangan sembah manusia. Dan juga jangan sembah burung nasar. Jangan sembah apapun, church. Jangan sembah uangmu. Jangan sembah titelmu. Jangan sembah apapun yang sifatnya manusiawi. If you worship Jesus only. Nanti Anda lihat ya, segala sesuatu di hidupmu jatuh pada tempatnya. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah pada waktunya, minjem kata-katamu. Kalau belum indah pada waktunya, berarti belum waktunya. Paham maksud saya? Teruslah menyembah sampai semuanya indah pada waktunya. Kalau belum indah jangan berhenti menyembah lalu kecewa. Apapun yang belum indah berarti waktunya belum tiba. Terus nyembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab orang yang menyembah Tuhan datang dengan janji ini bukan berarti hidupnya mulus dari masalah. Segala sesuatu di hidupnya akan indah pada waktunya. Orang yang menyembah Tuhan itu apapun di hidupnya akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi tidak ada yang terbuang seperti ayam, bulunya pun jadi kemucing, semuanya dagingnya, segala sesuatu jadi. Orang yang hidupnya merupakan persembahan yang berkenan pada Tuhan. Apapun pengalaman hidupnya yang baik maupun buruk, semua akan menguntungkan dia pada akhirnya. Semua adalah untuk kebaikan yang Tuhan sudah sediakan, semua akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh hati-hati memperlakukan Tuhan. Mulai hari ini belajar sesuatu di ibadah ini. Perhatikan perintah Allah nomor 1. Sebelum Anda perhatikan perintah Allah berikutnya sampai nomor 10. Perhatikan ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saya pernah memberhalakan game. Saya kasih ini cerita lalu saya selesai. Saya ini orang yang mudah kecanduan. Makanya kalau saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya pasti akan sia-siakan hidup saya. Zaman dulu saya itu suka main game. Waktu PlayStation baru meluncur, baru keluar itu. Waduh, saya sukanya itu 2 dulu. PlayStation, main basketball karena saya juga pemain basket dahulu kala. Ya, sekarang penggemar basket. Dulu pemain. Saya juga suka SimCity. Siapa yang tahu SimCity? Zaman komputer itu belum ada laptop yang masih tebel-tebel dulu komputer. Saya kalau main itu bisa berjam-jam, bahkan nggak tidur. Saya kira oke lah, asal saya sudah saat teduh pagi harinya. Asal saya sudah melakukan pekerjaan saya. Zaman-zaman dulu, saya baru pulang ke Indonesia tahun 98, kebangunan terjadi tapi belum sesibuk itu. Jadi malam-malam itu saya pakai dan pelan-pelan, apa yang saya lakukan tiap malam itu selalu merenungkan firman, mulai tergeser dengan kegiatan lain, saya main SimCity. Saya senang sekali gitu loh. Saya bayangkan saya itu seperti wali kota, bangun-bangun, senang sekali.